Shalom. Apakah umat Allah boleh mengeluh? Saudara akan temukan jawabannya saat merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya Niko, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan hari ini. Diambil dari Mazmur 102 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Renungan kita berjudul Keluhan Orang yang Takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang keluhan, kita sedang berbicara tentang pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, atau kemarahan kepada seseorang atau pribadi. Inti sebetulnya dalam isi doa Daud menyampaikan keluhannya adalah ia mengalami sepanjang hari dicela oleh musuh-musuhnya. Ada orang-orang yang mempermainkan Daud, menyumpah dengan menyebut namanya. Ia merasakan tekanan, bahkan Daud merasa putus asa atau tidak mau menghadapi hal itu, tidak mampu lagi. Jadi inti daripada keluhan Daud bukan suatu protesnya kepada Tuhan, melainkan ia mengeluh kepada Tuhan oleh karena ia tidak sanggup menghadapi tekanan sepanjang hari dan orang-orang yang mempermainkan dirinya, sehingga ia merasakan banyaknya tekanan yang membuat dia putus asa. Di saat itulah Daud berdoa kepada Tuhan. Saudara dan saya tentu dalam hidup ini banyak kalau kita ditanya apakah ingin mengeluh, mungkin kita akan berkata iya, saya mau mengeluh. Namun keluhan yang sering kita sampaikan hanyalah berisi protes, kekecewaan kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, sehingga seakan-akan Tuhan jahat karena tidak sesuai dengan harapan kita. Saudara, pada hari ini kita perlu belajar seperti halnya Daud. Ia mengeluh oleh karena dirinya tidak mampu menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Dan ini yang perlu kita sadari, bahwa kita pun sama seperti halnya Daud. Kita tidak mampu menghadapi setiap persoalan itu seorang diri. Seperti halnya Daud, ia sadar dan ia menceritakan atau mengadukan kekecewaan, kemarahan, kejengkelan bukan tentang Tuhan tetapi tentang dirinya kepada Tuhan. Apabila saudara memperhatikan isi pasal 102, Daud tidak ada sedikit pun menyampaikan protesnya kepada Tuhan atau tentang Tuhan. Sebaliknya ia justru memuliakan Tuhan dan menyampaikan keyakinannya bahwa Tuhan akan bertindak untuk menolong umatnya. Saudara, dari sini kita belajar untuk mengubah isi doa kita, untuk mengubah cara mengeluh kita yang tadinya hanya untuk berusaha protes kepada Tuhan, diubah menjadi menyampaikan keluhan tentang ketidakmampuan kita agar Tuhan memberikan pertolongan atas segala tantangan yang saudara sedang hadapi. Tetap muliakan Tuhan di tengah keluh kesah saudara. Percayalah, Tuhan akan menolong saudara untuk melewati setiap ujian demi ujian yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.